Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul lagi untuk melaksanakan rutinan Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Belum kita memulai sholawat bersama, maka pada kesempatan malam ini saya akan membacakan sebuah hadis Nabi tentang bergegas sholat dalam setiap musibah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau itu bergegas mengerjakan sholat. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari sholat, bahwa sholat itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan dari berbagai kesulitan. Jadi sholat itu adalah rahmat Allah yang sangat besar. Ketika ada seorang hamba melaksanakan sholat, maka rahmat Allah itu akan datang. Dan ketika rahmat Allah sudah datang, maka kesulitan yang kita hadapi tidak akan tersisa lagi. Karena apa? Karena sholat itu adalah bentuk dari ketakwaan. Dan orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala musibah, segala masalah, segala perkara yang akan dihadapinya. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau kita ada masalah, ada musibah dan sebagainya, Allah berikan jalan keluar kalau kita itu bertakwa. Dan salah satu bentuk ketakwaan kita itu adalah dengan menjaga sholat. Bahkan tidak hanya itu saja, ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba ada, padahal kita nggak punya kerjaan, tiba-tiba ada. Intinya kita ya harus bertakwa. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah dengan menjaga sholat. Yang terutama ini yang sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai kita meninggalkan satu sholat saja, jangan. Seperti yang pernah saya sampaikan, iblis itu adalah ahli ibadah dulu. Bahkan di dalam surga itu tidak ada sejengkal pun yang tidak pernah dibuat sujud oleh iblis. Tapi karena dia itu enggan kepada perintah Allah, gak mau sujud ketika Allah merintahkan, sekali saja gak mau sujud, diusir dari surga. Nah kita kalau misalkan sampai meninggalkan satu sholat, subuh misalnya, 1 rakaat itu ada berapa sujud? 2 rakaat berapa sujud? 4. Satu sholat berarti kita sudah meninggalkan 4 sujud. Iblis sudah ibadah 80.000 tahun, 1 sujud ditinggalkan karena diperintah Allah, dia enggan, diusir dari surga. Loh kita kadang-kadang 5 waktu kita tinggalkan full karena sibuk dengan kerjaan. Tapi yang diharapkan surga. Wes gak ngaji, gak sholat, nemu uang di jalan, alhamdulillah rezeki anak soleh. Ngawur, gak sholat rezeki anak soleh, ngenyek itu namanya. Bahkan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, kalau terjadi musibah misalnya badai, angin topan dan lain sebagainya, ternyata itu baginda Nabi SAW akan bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar sampai topannya itu reda. Nah, beda dengan kita. Kalau terjadi angin topan kira-kira gimana? Melungker, ya, melungker di rumah. Nggak ada yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid, musola dan lain sebagainya, sholat, nggak ada. Tapi yang dilakukan oleh Nabi, terjadi musibah, gempa bumi, topan dan lain sebagainya, yang dicari oleh Nabi apa? Masjid, beliau sholat di dalamnya, mohon ampun kepada Allah. Bahkan saat terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, Nabi yang dicari duluan apa? Masjid.
Sholat istighfar yang banyak. Kenapa? Karena khawatir Nabi kalau itu nanti akan bisa menyebabkan terjadi kiamat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita malah cerita ke anak-anak kita, "Loh, kenapa kok gerhana? Itu dimakan monster." Wah, itu angel ya. Gak boleh seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, para nabi alaihimussalam, semua nabi, para nabi, ketika menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, maka yang dilakukan oleh para nabi adalah bergegas sholat. Meskipun cara sholatnya para nabi itu beda. Ya nggak sama dengan kita, ada sujudnya, ada rukuknya, beda. Tapi mereka sholat dengan cara mereka. Suatu hari ada sebuah kisah. Dalam perjalanan Sayyidina Ibnu Abbas mendapatkan kabar kalau anaknya itu meninggal. Kalau kita mendengar anak kita meninggal, apa yang kita lakukan? Nangis. Yang pertama dilakukan nangis. Tapi kalau Sayyidina Ibnu Abbas yang dilakukan adalah ketika dia perjalanan, dia langsung turun dari untanya. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau para sahabat. Bahkan setelah itu beliau berkata, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Membaca sebuah ayat. Ada lagi kisah yang lain, Ibnu Abbas pernah dalam perjalanan lagi, ternyata mendapatkan kabar kalau saudaranya meninggal. Apa yang dilakukan? Beliau lagi-lagi turun, sholat 2 rakaat di pinggir jalan, kemudian berdoa cukup lama, memohonkan ampun dan lain sebagainya. Kemudian beliau itu membaca Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Makanya kalau kita menghadapi kesulitan, yaitu sabar, sholat, langsung mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita kan baru sulit, baru sholat. Ya jangan seperti itu. Meskipun kita tidak dalam keadaan kesulitan, ya tetap sholat. Dijaga sholat 5 waktu itu. Apalagi sholat 5 waktu itu nanti yang akan dihisab pertama kali. Yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat, ya sholatnya itu. Bahkan kalau memang kita itu punya hajat yang pengen segera dikabulkan oleh Allah, kita doa yang gak dikabul-kabulkan, salah satunya adalah dengan sholat. Istilahnya itu sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat, Allahu Akbar. Sholat seperti biasanya, langsung doa, ya Allah, saya pengen ini. Misalkan yang timban jari, ya ada cewek yang disukai, kok gak suka-suka? Doa kepada Allah, ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, tolong bunuh jodohnya. Ngawur, gak boleh kayak gitu ya, itu kejam. Gak boleh seperti itu maksa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau mau agar hajat-hajat kita dikabulkan, salah satunya adalah dengan sholat hajat. Sholat hajat itu bisa dilakukan kapan saja. Malam bisa, siang atau malam pun juga bisa. Yang penting tidak di waktu-waktu yang dilarang. Waktu-waktu yang dilarang itu kapan? Setelah subuh. Gak boleh sholat sunnah setelah subuh. Habis sholat subuh, so ahli ibadah sholat Allahu Akbar, salah, haram. Setelah asar gak ada sholat sunnah. Yang ada itu sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, terus sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Habis itu tahajud full. Berapa rakaat Ustaz tahajud? Tidak terbatas, 1000 rakaat boleh. Tapi syaratnya kalau sholat tahajud minimal harus tidur. Kalau nggak tidur namanya bukan tahajud, tapi qiyamul lail, sholat malam. Jadi kalau tahajud akan disebut sebagai sholat tahajud kalau dia sempat tidur, meskipun tidurnya di waktu maghrib. Tidurnya 2 menit ketiduran, bangun, wah tahajud. Ya tapi syaratnya setelah sholat isya.